Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Miss doakan kalian tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dalam mata pelajaran prakarya. Kalian bisa buka buku kalian halaman 80 ya, tentang membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Disimak baik-baik ya. Baik ya, adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama sistem transmisi energi listrik, yang kedua prinsip kelistrikan, yang ketiga peralatan dan komponen instalasi listrik rumah tangga, yang keempat perancangan instalasi listrik rumah tangga, dan yang kelima pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Oke, selanjutnya proses penyaluran energi listrik. Tapi sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu ya tentang sistem transmisi energi listrik. Sistem transmisi energi listrik merupakan proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari sebuah pembangkit listrik menuju sistem distribusi kepada pelanggan atau konsumen. Nah, contohnya pelanggan atau konsumen itu yaitu kita yang memakai listrik ya. Perusahaan listrik milik negara ya, yaitu adalah PLN ya. Nah, PLN ini merupakan perusahaan milik negara yang diberi kewenangan penuh untuk menyalurkan energi listrik kepada pelanggan. Nah, kemudian energi listrik yang dihasilkan oleh PLN berasal dari berbagai sistem pembangkit listrik, baik milik pemerintah maupun swasta ya. Nah, ada beberapa contoh sistem pembangkit listrik, diantaranya pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA, kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap, selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga gas, dan ada juga pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya ya. Oke, proses penyaluran energi listrik ya. Pertama di situ pembangkitnya ya, dari pembangkit terlebih dahulu. Nah, pembangkitnya ini bisa berupa pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap ya, dan yang tadi itu ya. Kalian bisa lihat di situ ada PLTG, PLTU, PLTGU ya. Nah, selanjutnya dari pembangkit listrik ini akan ditransmisikan ya, akan ditransfer ke trafo ya. Trafo itu adalah ini ya, penaikan tegangan di situ ya. Kemudian selanjutnya ada trafo juga ditransmisikan ya. Selanjutnya setelah ditransmisikan barulah didistribusikan ke di situ ya, bisa ke rumah, bisa ke industri, bisa ke bisnis ya, ke pabrik-pabrik gitu ya. Dari awalnya dari pembangkit kemudian ditransmisikan menggunakan trafo ya. Nah, selanjutnya didistribusikan ke konsumen listrik, yaitu sebagai konsumen itu kita ya yang menggunakan listrik. Untuk yang pertama, pembangkit listrik atau biasa disebut power plant. Itu ya, pembangkit listrik fungsinya yaitu untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik di Indonesia diantaranya ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel PLTD, pembangkit listrik tenaga gas PLTG, dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS ya, dan lain sebagainya ya. Adapun untuk tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator pembangkit pada umumnya berkisar 12 kV sampai 24 kV ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada trafo penaik tegangan. Nah, transformator atau trafo penaik tegangan fungsinya yaitu untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik
Nah, tegangan listrik tersebut kemudian menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Nah, standar tegangan tinggi di Indonesia yaitu 70 kV dan 150 kV. Sedangkan standar tegangan ekstra tinggi yaitu 275 kV dan 500 kV. Selanjutnya, saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Di Indonesia, saluran tegangan ekstra tinggi sering disebut SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dalam proses transmisi terdapat gardu induk di tiap-tiap wilayah maupun kabupaten atau kota yang fungsinya untuk mengubah tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lain atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah dan sebagai pengaturan pelayanan beban atau daya ke gardu induk yang lain kepada saluran distribusi. Trafo penurunan tegangan menengah. Trafo penurunan tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Standar tegangan menengah di Indonesia yaitu 20 kV. Selanjutnya ya, saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan penyaluran tegangan listrik dari gardu induk ke konsumen. Saluran distribusi sudah tidak menggunakan menara-menara tinggi lagi ya, tetapi menggunakan tiang berbahan kayu, besi maupun beton. Kemudian ada trafo penurunan tegangan rendah. Trafo penurunan tegangan rendah berfungsi menurunkan tegangan dari saluran distribusi menjadi tegangan rendah sebesar 220 volt atau 380 volt. Nah, dari trafo penurunan tegangan rendah ini listrik mengalir ke rumah atau konsumen. Nah, setelah listrik itu ditransmisikan ya menggunakan trafo penurun tegangan rendah, maka listrik akan didistribusikan ke rumah-rumah atau pabrik-pabrik. Intinya ke ini ya, pemakai listrik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip kelistrikan ya. Nah, listrik merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Hampir setiap hari kita selalu menggunakan listrik ya. Berdasarkan sumbernya, energi listrik dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sumber listrik AC ya, atau alternating current ya, dan yang kedua sumber listrik DC, direct current. Nah, oke, yang sumber listrik AC terlebih dahulu. Sumber listrik AC adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Nah, misalnya listrik dari PLN dan generator AC ya. Nah, selanjutnya ada sumber listrik dari DC. Adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik searah. Nah, jadi ini tidak bolak-balik ya, tetapi searah. Misalnya baterai, kemudian generator DC, aki, dan solar cell ya. Baik, selanjutnya ada peralatan dan komponen instalasi listrik RT. Di situ disingkat ya, artinya listrik rumah tangga. Oke, yang pertama peralatan. Peralatannya itu meliputi ada ampermeter ya, atau tang ampere, kemudian voltmeter ya, tang kombinasi, tang potong, tang lancip, obeng, palu ya. Dan ada pun untuk komponennya yaitu yang pertama bar gauge atau meteran listrik, kabel listrik, saklar, stop kontak, MCB, kemudian lampu, fitting lampu, dan lain sebagainya ya. Perancangan instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama sebagai sarana komunikasi antara pemilik rumah dan
teknisi instalasi listrik ya. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah komponen listrik yang dibutuhkan, dan yang ketiga, untuk mengetahui rencana anggaran biaya yang dibutuhkan saat proses instalasi listrik. Itu adalah ya fungsi dari perancangan instalasi listrik rumah tangga. Oke ya, selanjutnya yaitu pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama yang harus kalian buat itu gambar situasi terlebih dahulu, rumah kalian itu seperti apa. Dan yang kedua, gambar dinas rumah kalian. Nah, selanjutnya gambar tata letaknya. Dan yang keempat, buat diagram garis tunggal ya. Dan yang kelima, diagram garis ganda. Itu adalah contoh pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik. Jadi nanti jelas gitu ya instalasi listrik rumah tangga itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Miss. Kalian bisa baca buku kalian. Di situ kalian bisa lihat bagaimana nih gambar situasi, kemudian gambar tata letak itu contohnya seperti apa. Di buku sudah ada ya, kalian tinggal dibuka dan dibaca. Oke, sekian dari Miss. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.